perkenalkan nama kelompok saya. Saya Audi Wanada Putra. Saya Elinda Rispanestu. Rinda Kurniati. Saya Jackson Nababan. Baiklah, kita mulai. Sini ada kata pengantar. Sini ada abstrak. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Dalam era globalisasi dan teknologi dewasa ini, penggunaan komputer sebagai salah satu alat teknologi informasi sangat dibutuhkan. Keberadaannya hampir di setiap aspek kehidupan. Penggunaan perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengelolaan data adalah sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data. Dengan demikian, penggunaan perangkat komputer dalam setiap informasi sangat mendukung sistem pengambilan keputusan. Next. Batasan masalah. Karena banyaknya aktivitas kerja pada subbagian pendidikan Fakultas Teknik, USNI, serta sesuai dengan judul penulis, untuk itu penulis perlu membatasi masalah yang akan dibatasi. Dalam karya tulis ini, batasan tersebut hanya memitik perhatian pada pendataan biodata mahasiswa Fakultas Teknik USNI. Next. Tujuan penelitian. 1. Untuk membantu subbagian pendidikan Fakultas Teknik USNI dalam penyajian data mahasiswa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pencarian dan penyajian informasi yang berhubungan dengan data mahasiswa itu sendiri. 2. Membuat suatu sistem informasi tentang pendataan biodata mahasiswa dalam suatu kelompok database dengan menggunakan suatu perangkat lunak. 3. Sebagai masukan dan memperluas cakrawala penulis dalam merancang suatu sistem untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Next. Manfaat penelitian. Memberikan manfaat pada subbagian pendidikan Fakultas Teknik USNI dalam penyajian data mahasiswa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pencarian dan penyajian informasi yang berhubung dengan data mahasiswa itu sendiri. Next. Bab 2, landasan teori. Sejarah singkat USNI. Permohonan izin operasional Universitas Satya Negara Indonesia dilakukan oleh Badan Pengurus Yayasan Abdi Karya atau Badan Penyelenggara USNI kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Konsep dasar sistem. Menurut Adi Supriyanto, sistem adalah kumpulan elemen, komponen atau subsistem yang saling berintegrasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi setiap sistem memiliki subsistem, dan subsistem terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen. Sistem dapat tercapai dengan baik bila terdapat pengawasan yang berguna untuk mengawasi pelaksanaan pencapaian tujuan yang terdiri atas pengawasan data, masukan atau input, pengawasan data keluaran atau output, serta pengawasan terhadap operasi sistem. Konsep dasar informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sumber informasi adalah data. Data adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal, datum atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Dwi Budiarti mendefinisikan informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Kualitas suatu informasi tergantung pada 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Nilai dari suatu informasi itu ditentukan oleh 2 hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih besar atau efektif dibandingkan biaya untuk mendapatkannya. Andri Kristanto mendefinisikan sistem informasi merupakan kumpulan dari
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Menurut Aji Supriyanto, sistem informasi adalah sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Diagram arus data. Diagram arus data sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem yang baru yang akan dikembangkan secara logika. Menurut Poncowe Sigit, menyatakan bahwa diagram arus data merupakan alat analisis terstruktur yang baik dan populer, karena dapat menggambarkan arus data pada suatu sistem secara terstruktur dan jelas. Konsep database manajemen sistem. Database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. Menurut Haryanto Kristanto, menyatakan suatu database manajemen sistem berisi satu koleksi data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses data tersebut. Selanjutnya saya akan menyambung presentasi Meridian. Dalam definisi visi Fakultas Teknik itu sendiri menjadi fakultas yang unggul dalam mengembangkan teknologi berorientasi kewirausahaan tahun 2025. Untuk misinya sendiri, melaksanakan akademi dan penelitian yang berguna untuk pengembangan teknologi, menanamkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bisnis secara empiris untuk menghasilkan wirausaha baru berbasis teknologi, menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasional, dan profesi berbasis teknologi pembelajaran modern, menyelenggarakan penelitian dasar, terapan dan penelitian kebijakan yang inovatif untuk menunjang pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk tujuannya sendiri, menghasilkan lulusan yang profesional berbudaya yang dicirikan dengan menghasilkan dan mempunyai penguasaan teknologi komunikasi dan informasi untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri, menghasilkan dan mempunyai kemampuan bekerja sama, memimpin dan berwirausaha, menghasilkan dan mempunyai kemampuan bersaing di era global. Untuk masalah menganalisisnya, subbagian pendidikan Fakultas Teknik dalam pengolahan data mahasiswa sudah menggunakan komputer, akan tetapi penggunaan komputer belum optimal, artinya sistem tersebut tidak dijadikan suatu bentuk program komputer sehingga dalam pengolahan datanya setiap semesternya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Dari analisis yang ditemukan ada beberapa masalah, diantaranya adalah kurang akurat atau lengkapnya laporan yang dihasilkan, serta kurang disiplin dalam pengisian data yang disajikan pada setiap tahun akademik, khususnya pada semester ganjil. Untuk analisis masukannya, di sini terdapat data mahasiswa, data dosen, dan data orang tua. Untuk data mahasiswa seperti nama, tempat lahir, NIM, jurusan, jenis kelamin, agama, tahun lulus, nomor ijazah, bisa dilihat di graf berikut. Lanjut. Untuk data orang tua itu sendiri nama ayah, pendidikan tertinggi, pekerjaan, nama ibu. Untuk dosen wali, nama dosen wali. Analisa keluaran yang selama ini digunakan dalam pendapatan biodata mahasiswa pada Fakultas Teknik Universitas Satya Negara
berupa tabel biodata mahasiswa per jurusan tiap tahun akademik. Lampiran 2, tabel biodata mahasiswa per kabupaten tiap tahun akademik. Lampiran 3, tabel data mahasiswa per jenis kelamin tiap tahun akademik. Lampiran 4. Untuk analisa prosesnya itu sendiri, terdapat proses pendataan biodata mahasiswa pada Fakultas Teknik Universitas Jatinegara. Pada dasarnya telah menggunakan komputer. Pendataan biodata mahasiswa setiap tahunnya dibuat secara laporan mengenai perkembangan mahasiswa. Subbagi pendidikan setiap tahunnya mengirimkan form biodata mahasiswa khusus ke setiap ada pada Fakultas Teknik tadi diagram kod. Lanjut, ini analisa prosesnya bisa dilihat. Jackson, lanjut. Analisis waktu. Hasil wawancara dengan para karyawan pada subbagian pendidikan dalam membuat tabel sampai dengan pembuatan laporan pendataan biodata mahasiswa Fakultas Teknik USNI menghabiskan waktu sekitar 43 jam per jurusan berdasarkan rumus. Analisa tenaga kerja. Dalam pelaksanaan kerja sampai dengan pembuatan laporan biodata mahasiswa pada Fakultas Teknik USNI selama ini dilakukan oleh karyawan pada subbagian pendidikan. Jumlah tenaga yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sebanyak 5 orang. Masing-masing karyawan mempunyai tugas sebagai berikut. 1 orang pengawas atau kasubag pendidikan. 4 orang sebagai operator. Untuk analisis biayanya, terlaksanakan suatu pekerjaan dengan sempurna tidak terlepas dari pengaruh faktor biaya. Dalam menangani proses pendataan biodata mahasiswa pada Fakultas Teknik USNI yang selama ini membutuhkan biaya dengan rincian seperti pada tabel berikut. Oke, cukup sekian dari hasil kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.